Tapi dalam artian begini, saya juga bukan orang yang terlalu ahli dalam agama yang mengerti semua ayat atau segala macam. Cuman saya di sini ingin menyampaikan saja ya Bang, ke teman-teman kita yang Muslim baik Kristen, saya memposisikan diri saya sebagai orang yang netral. Netral dalam artian begini, teman-teman yang Muslim itu kenapa Bang Edis hadir dengan channel seperti ini? Itu ada seluk-beluknya, ada apa? Ada alasannya lah ya Bang, ada alasannya. Ya, jadi mungkin dalam hal marketing mungkin Abang mencoba mempertahankan posisi. Dalam artian banyak mungkin marketing dari Muslim yang mencoba masuk ke ranah Kristen. Abang pun melakukan hal yang sama. Iya. Bahkan Bang ya, menurut ajaran agama Islam, kalau kelaminnya itu tersisa bekas air kencing, ya kan? Ada bekas air kencingnya begitu, itu akan disiksa kubur, betul? Betul ya Bang? Boleh saya rasa boleh saya tanggapi dulu sebentar Bang. Silakan Bang, silakan. Yang pertama secara akademis saya cukup respect sama Abang dalam artian ketika mempelajari perihal agama lain kemudian mempelajarinya secara akademis itu kita respect dalam artian secara akademis ya, secara respect. Kemudian juga Bang, di sini sih saya cuma ingin menanggapi dalam artian begini, saya juga bukan orang yang terlalu ahli dalam agama yang mengerti semua ayat atau segala macam. Cuman saya di sini ingin menyampaikan saja ya Bang, ke teman-teman kita yang Muslim baik Kristen, saya memposisikan diri saya sebagai orang yang netral. Netral dalam artian begini, teman-teman yang Muslim itu kenapa Bang Edis hadir dengan channel seperti ini? Itu ada seluk-beluknya, ada alasannya lah ya Bang, ada alasannya. Ya, jadi mungkin dalam hal marketing mungkin Abang mencoba mempertahankan posisi. Dalam artian banyak mungkin marketing dari Muslim yang mencoba masuk ke ranah Kristen, Abang pun melakukan hal yang sama. Oke. Ya betul. Lalu Bang? bagaimana Bang dengan itu Bang, yang saya utarakan ini? Jadi memang benar Bang ya, bahwa agama Islam itu adalah soal kelamin ya Bang ya, betul? Bagaimana Bang, kemaluan bau pesing disiksa Iya, kubur? karena begini, kenapa saya katakan agama Islam itu adalah agama yang soal kelamin? Begini Bang, karena di dalam ajaran agama Islam itu, kalau kemaluannya bau pesing atau ada bekas air kencing nempel di kemaluan itu, maka akan disiksa kubur dia. Dia akan mengalami siksa kubur. Puas, dihajar, dicambuk sama malaikat. Tetapi kalau mencuri berzina masuk surga, Bang. Nah, itu bagaimana, Bang? Kenapa ajaran agama Islam itu nilainya itu seperti itu, Bang? Gimana? Silakan, Bang. Kalau dari saya sih begini Bang, saya mempelajari waktu itu Buya Syakur ya. Buya Syakur memang menjelaskan dalam agama itu ada secara konteks itu masih ada kelebihan dan ada kekurangan. Itu Buya Syakur yang bilang. Dalam Al-Qur'an maupun hadis mungkin ada ada kelemahannya, mungkin ada kurangnya begitu. Itu Buya Syakur. Jadi Abang melihat ini sesuatu yang tidak masuk akal ya, Bang ya? Saya menilai di sini bukan sesuatu yang tidak masuk akal Bang, tapi mungkin ada sebabnya Nabi atau mungkin Allah menjelaskan itu secara detail. Anda sebabnya apa, Bang? Baik, mungkin gimana ya Bang? Saya mempelajari hidup ini kayak bagaimana kita hidup di barak militer ya. Jadi kalau kita hidup di barak militer, kita diatur sedemikian rupa
harapannya kita setelah keluar dari barak militer itu kita menjadi manusia yang lebih disiplin, lebih teratur. Ya, Jadi kenapa gini, Bang. Cuman masalahnya begini, tetapi kenapa yang menjadi concern atau yang menjadi titik fokus itu adalah soal kelamin. Sedangkan Ya, kalau orang berzina, kalau orang mencuri, itu tetap masuk surga. Tapi kalau tidak, kalau ada bekas air kencing di kelamin, itu malah disiksa kubur. Bukankah ya gini, Bang? begini. Artinya gini, ini misal nih, Bang, misal seandainya Abang buang air kecil, Hmm. karena buang air kecilnya taruhlah di WC umum, airnya pun kotor, ya kan? Kan biasanya kalau di WC umum kan airnya kotor kan? Ya nggak? Ya, betul Bang. Nah, karena taruhlah nggak usah di WC umum lah, taruhlah Anda buang air di kebun begitu, buang air kecil di kebun. Tentu saja kan kita tidak cebok kan, betul nggak? Ya, betul Bang. Artinya ada bekas air kencing di situ yang nempel-nempel, betul nggak? Betul, betul. Siapa yang dirugikan, Bang? Ya, memang kita Bang, kita yang dirugikan. Artinya tidak ada orang lain yang dirugikan kan? Ya, memang kita sendiri yang dirugikan. Oke, tapi kalau Anda mencuri, kalau Anda berzina, Anda meniduri istri orang, yang dirugikan ada nggak? Ya, ada pihak lain yang Menjadi dirugikan. pertanyaan besar sekarang begini, lantas kenapa yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain malah menyebabkan Anda disiksa kubur, tetapi yang menimbulkan kerugian orang lain malah membuat Anda masuk surga? Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan baik ya Bang ya. Ini kan bagus kan Bang. Artinya gini, Betul, betul. ini agama Islam ini apa-apaan begitu? Apa-apaan ajaran macam seperti ini gitu Bang? Kenapa Abang masih mempertahankan agama seperti ini dan tidak meninggalkannya? Silakan Bang. Ya, mungkin tadi kan kenapa saya bersikap kencing saya tidak merugikan orang lain ya Bang. Saya tidak membersihkan kencing saya sendiri, tidak merugikan orang lain. Justru kenapa saya masuk neraka di sisa kubur kan? Ya mungkin saya mengimani. Jawaban saya sekarang kenapa mungkin disuruh bersihkan? Ya karena itu untuk kebaikan diri. Saya tidak lihat afternya dalam artian nanti disiksa kubur, nanti ini begini semacam, saya tidak lihat itu. Tapi saya lihat Hadisnya ini untuk... begitu Bang. Mau saya pertunjukkan hadisnya? Boleh, silakan Oke, tunjukkan. baik ya. Oke, jadi teman-teman memang banyak muslim yang tidak mengerti ya, kurang paham ajaran agama Islam. Jadi di sini saya bertindak sebagai guru lah ya. Sebagai guru, sebagai pengajar ya. Oke, saya coba balikkan kamera saya Bang sebentar. Saya akan kasih lihat kepada Abang bahwasanya dalilnya yang saya bawakan itu benar-benar ada ya. Oke, baik, ini saya tampilkan ya Bang ya. Jadi ini hadisnya ya Bang ya. Siap. Ini hadisnya ya, Arabnya, kemudian ini terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, nih, bersihkanlah diri dari kencing. Karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas air kencing tersebut. Nih Bang ya. Ya Bang. Nih, diriwayatkan pula oleh Al-Hakim, kebanyakan siksa kubur gara-gara bekas kencing. Sanad hadis ini sahih, Bang. Jadi umat muslim itu disiksa dalam kubur, ternyata bukan karena berzina, bukan karena korupsi, Bang. Tapi karena ini, bekas air kencing nggak bersih. Nah, makanya saya tanya tadi, Bang, seperti yang saya bilang. Kalau air kencing nggak bersih, Bang, kalau ini artinya saya sudah tunjukkan kepada Anda ya. Bagaimana respon Anda itu? Kenapa bisa begitu? Baik ya Bang, saya jawab ya Bang. Oke. Siap. Membersihkan air kencing dalam artian kemaluan sendiri itu kan bukan hal yang berat ya Bang. Saya lebih fokus kepada tujuannya. Kenapa disuruh bersih ya agar diri kita bersih kan. Kalau kita fokus kepada nanti di sisa kubur ini segala macam, memang itu ada. Saya tidak bisa menyangkal itu karena itu memang ada itu. Saya tidak bisa menyangkal. Tapi saya sebagai muslim fokus kepada esensial yang disuruh. Ketika disuruh bersihkan diri, bersihkan itu. Karena diri bersihkan itu. Karena Kenapa yang bekas kencing itu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain? Anda mendapat siksa. Sementara jikalau Anda berzina, jikalau Anda mencuri,
itu jelas-jelas merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain, justru Anda masuk surga, tidak disiksa kubur. Mungkin pemahaman saya sih enggak ya bang. Maksudnya dalam artian ketika saya membunuh orang, ketika saya ini memang tapi pemahaman saya pribadi tetap itu harus Tapi ajaran ada agama Islam enggak bang. Di dalam ajaran agama Islam, sekalipun Anda berzina, sekalipun Anda mencuri, asal Anda itu tauhid, Anda masuk surga bang. Itu memang ajaran Islam seperti itu. Nah, masalahnya kan abang tidak tahu. Abang berbicara seperti itu ada landasannya. Saya nggak bisa Tentu ada sangkalkan. landasannya. Saya nggak bisa sangkalkan itu. Tapi baik lagi ya bang. Ketika kita dengan Tuhan itu hubungan kita dengan Tuhan, kita yang yakini dalam artian gimana ya? Pemahaman kita ya. Saya berpikir Tuhan tidak sejahat itu, juga Tuhan tidak tidak seceroboh atau tidak sejahat itu. Dalam artian begini, ketika saya membunuh, ketika saya berlaku salah, berlaku ini, dalam hadis lain, mungkin dalam ayat yang lain, saya jelas tertera di sana, saya nanti akan mendapat balasan, gitu bang. Tidak, Jadi bang. kalau Tidak ada bang mendapat balasan bang. Oke. Oh nanti abang ini sudah sering abang dengar. Mungkin abang sudah pernah dengar ini, tapi nggak tahu ya. Karena di sini banyak orang baru. Karena pendengar pagi, pendengar malam tuh ternyata saya perhatikan beda-beda bang. ya beda-beda bang saya. Oke, coba dengarkan bang ya. Nih dengarkan. Ya, bang. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, Masuk surga. Ajaran agama Islam. Sedangkan kalau kencing Anda masih nempel di alat kemaluan, justru disiksa kubur. Makanya saya bilang bang, kenapa mata atau goalnya ajaran agama Islam itu adalah seputar kemaluan? Ya, mungkin kalau fokusan ke sana ya, abang berbicara seperti itu adalah dasarnya. Saya nggak bisa menyalahkan. Dalam artian juga dikuatkan oleh beberapa pendapat seperti tadi, saya nggak bisa jelaskan. Cuman baik lagi ke tadi, abang kan tanya tadi kenapa saya masih mempercayai, saya masih ini, Ya, karena yang saya seperti itu. karena saya melihat agama saya itu dengan sudut pandang saya dan berguru ke orang yang tepat begitu bang. Cuman sedikit saya mau sampaikan di sini bang, bahwa sebenarnya saya memang orang Sumatera Barat, tapi saya tinggal di Timur. Saya ingin sampaikan mungkin sedikit pesan ya bang, kepada teman-teman yang mungkin bahwa di Timur kita toleransi kita tuh indah, kita di Timur kita ndak ada yang diganggu ibadah, ndak ada yang apa. Dalam artian saya mungkin bersyukur abang mau naikkan saya karena saya mau menyampaikan pesan-pesan toleransi saja bang. Kalau mungkin diskusi lebih lanjut dengan saya jujur saya orang awam, saya tidak terlalu paham. Saya mungkin kalau apple to apple dengan abang saya jujur saya akui saya nggak akan bisa bantar argumen abang karena abang punya landasan sedangkan saya tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pesan-pesan toleransi bahwa sebenarnya ketika kita beribadah dengan agama kita masing-masing, ketika kita berada di ini, ya mungkin saya ingin sampaikan sih kepada teman-teman yang di bawah ini, pada ribut di kolom komentar kan, wah ini si hujat segala macam. Saya rasa sih esensialnya bukan ke sana, tapi gini, ketika teman-teman mungkin dari Muslim berharap teman-teman Kristen tidak menanggapi agama Islam lagi, tidak ada channel seperti ini lagi, saya rasa sih, ayo kita batasi diri untuk menyentuh juga agama orang lain begitu bang. Jadi kepada teman-teman kita yang Muslim, saya rasa sih kenapa ada Bang Edis, ya mungkin karena ada efek, ada sebab dan akibat gitu. Sebab Bang Edis ada itu karena ada sebabnya. Dan Bang Edis sudah jelaskan di beberapa kali ini ya bang, beberapa kali live ya, kenapa saya ada kan, bang abang jelaskan kan. Iya. Betul kan? Tapi gini bang, tapi kita udah karena sudah terlalu jauh kan, karena udah terjadi perdebatan ini. Akhirnya sekarang kita itu mencari kebenaran bang, mana yang benar. Sekarang kita itu adu argumen tentang mana yang benar gitu bang. Nah, berbicara soal tema yang kita bahas tadi bang ya, itu sangat berbeda dengan ajaran kekristenan bang. Dimana kekristenan itu bukan soal ritualisme bang. Ya. Jadi kekristenan itu berbicara
bagaimana kita itu hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Bukan soal air kencing lah, bukan soal masuk kamar mandi pakai kaki kiri lah, keluar pakai kanan, cara mandi, cara kencing, cara cebok. Ya jadi memang akhirnya kan jauh ya Bang. Tapi saya percaya di hati Abang itu kan pasti, oh iya ya gitu. Kenapa kok Islam itu kok soal cara cebok, cara kencing gitu. Ya kan? Karena kekristenan bukan soal itu Bang. Karena manusia itu diciptakan segambar dengan serupa dengan Tuhan. Jadi manusia itu dia tahu Bang. Makanya kekristenan itu nggak berbicara soal hal-hal yang seremeh-temeh itu. Begitu Bang. Ya, oke, siap. Seperti itu. Ya, boleh saya tanggapi ya Bang? Sedikit. Ya mungkin kalau dari saya, selagi saya ya yang saya imani sekarang, ketika Tuhan mengatur hal seremeh-temeh itu, berarti Tuhan peduli. Dalam artian gini, yang saya lihat tujuannya, ketika kita disuruh bersihkan kemaluan, tujuannya apa gitu? Ketika kita disuruh sholat, tujuannya apa? Saya rasa begini Bang, saya pernah lihat waktu itu Abang komen, sholat dalam artian sholat itu cuman ruku, berdiri segala macam. Enggak Bang, enggak. Kita ketika kepala kita sujudkan, kita menghambakan diri, karena Islam artinya kan berserah diri. Nah, jadi yang saya nilai begini Bang, pendapat saya begini, ketika waktu itu Abang tanggapi sholat itu cuman gerakan ini apa segala macam, enggak Bang. Enggak, ketika kita sholat, ketika kita menghambakan diri, saya rasa di situ saya sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan. Gitu. Oke baik, ini bagus nih Bang, ini dalam ini omongan Abang nih. Jadi gini, gerakan badan sujud, ya gerakan badan sujud, meletakkan kepala sampai ke lantai, itu adalah sebuah sign, sebuah lambang bahwasanya kita itu menaklukkan diri. Setuju Bang ya? Misalnya ada raja duduk di tahta, kita sujud sampai kepala kita ke lantai. Artinya itu lambang yang kita tunjukkan bahwa kita takluk kepada dia. Ya, kita hamba kepada Tuhan. Nah, tapi gini Bang, tapi di dalam kekristenan itu bukan berbicara hal-hal yang sifatnya ritualisme, tetapi aplikasinya, implementasinya. Siap. Nah, kalau tadi kan kita sujud sampai kepala ke lantai kan itu lambang saja bahwa kita sedang takluk kepada dia. Nah, kekristenan berbicara mengenai tindakannya. Nah, tindakan kita takluk kepada dia itu adalah kita melakukan apa yang diperintahkan, betul nggak? Jangan mencuri, jangan berzina, ya kan? Itu lebih penting ketimbang kita bentur-benturin kepala kita ke ubin, betul? Siap. Untuk apa kita bentur-benturin kepala kita ke ubin, tapi kita berzina, tapi kita mencuri? Untuk apa itu? Nah, artinya lambang itu hanya gerakan badan saja. Ketaatannya hanya ketaatan gerakan badan, bukan tingkah lakunya. Nah, makanya Bang, makanya hadis yang tadi barusan dibacakan Abdul Somad, ya kan? Seorang muslim itu asal dia tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, mau dia berzina, mau dia mencuri, maka dia masuk surga. Nah, ini menjadi pertanyaan besar, Bang. Bagaimana mungkin seseorang itu tidak musyrik kalau dia berzina? Kalau dia mencuri? Sebenarnya mencuri itu kan sebagai tanda bahwa dia telah musyrik. Dia telah menduakan Allah, betul nggak? Ya, boleh saya tanggapi dulu, Dia Bang? lebih patuh kepada iblis. Contoh misalnya gini. Seseorang itu tidak menduakan Allah karena dia lebih patuh kepada Allah ketimbang patuh kepada iblis, betul nggak? Gimana Bang? Seseorang itu dikatakan dia tidak menduakan Allah kalau dia lebih mendengar Allah, lebih taat kepada Allah ketimbang patuh kepada yang lain, betul nggak? Betul. Nah, kalau dia sedang berzina, artinya dia taat kepada Allah atau taat kepada iblis? Ya, berarti melanggar perintah Tuhan, karena Tuhan berarti dia lebih taat kepada siapa? Berarti gerakan sujud dia sampai kepalanya ke lantai itu kan hanya bohong belaka. Ya, kan gini ya Bang, dalam Islam dengan keadaan seperti itu berarti kan juga ada malaikat yang mencatat dua. Malaikat yang mencatat hal baik dan hal buruk. Baik lagi kan tadi, Bang. Itu, Bang. Maksud saya gini. Tadi kan Abang bilang Muslim itu menundukkan dahinya sampai ke tanah.
Artinya dia menaklukkan diri terhadap perintah Allah, betul nggak? Mm-mm. Nah, Ya. kalau dia berzina, artinya dia menaklukkan diri kepada perintah Allah nggak? Ya berarti dia Melawan melanggar. berarti dia kan? Ya melanggar, memang dia Nah, melanggar. kalau melawan berarti dia sudah menduakan Allah itu dengan yang lain, betul tidak? Oh tidak bang, maksudnya begini. Dalam artian begini. eh, apa yang saya bilang kayak gini, Artinya Bang? apa sih maksudnya menduakan Allah itu maksudnya apa? Nggak gini. Secara ini saya jelaskan. Kalau ketika Tuhan memerintahkan sholat, tujuannya apa? Untuk mencegah diri melakukan hal buruk. Ketika melakukan hal buruk, itu bukan berarti langsung notabene kita langsung menduakan Tuhan, tidak, Bang. Tidak tidak secepat itu juga, apa? Oke, apa maksudnya menduakan itu, Bang? Gini, dalam artian menduakan tuh ketika kita sholat, tapi dalam artian kita masih memikirkan dunia, masih memikirkan harta, jabatan gitu. Itu yang bagi Allah itu Jadi kalau menduakan. berzina, mencuri itu tidak menduakan Allah ya? Tidak, karena Nah, kalau gitu. esensial penampilan. Artinya kalau muslim korupsi, berzina, maling, artinya dia sedang bertauhid, betul? Ya tidak seperti itu juga kalau saya tanya. Ketika orang juga meniru Yesus, dalam artian mungkin dia mengikuti semua perintah Yesus, ketika dia melanggar apa yang disampaikan Yesus, apakah dia langsung keluar dari Kristen? Kan tidak. Baik, jadi gini Bang. Jadi Kan gini, tidak, apa kata Bang. Yesus? Gini, makanya di dalam Kristen tuh tegas Bang. Barang siapa yang berbuat dosa, ia adalah hamba dosa Bang. Jadi menjadi seorang Kristen, dia itu artinya mematikan perbuatan-perbuatan dosa itu. Makanya di dalam kekristenan itu Bang, di dalam inti daripada kekristenan itu adalah bagaimana hidup yang lama dia itu mati. Kemudian dia hidup baru dan tidak berbuat dosa lagi, seperti itu. Tetapi kan dalam perjalanannya kan tidak mudah itu. Seperti itu. Tapi tetap saja dikatakan orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa, gitu, Bang. Ya, berarti kan dalam esensial ini saya kurang sepakat kalau Abang sampaikan ketika saya melakukan perintah, melanggar perintah, kemudian saya langsung menduakan Tuhan, tidak. Dalam artian ketika saya melakukan kesalahan, ya berarti itu pure kesalahan saya, gitu Bang. Dalam Artinya menurut Anda seseorang itu taat kepada Allah di detik yang sama boleh mencuri, boleh berzina, begitu ya? Tidak. Tidak, Bang. Oke lah. Oke, mungkin ya, apa belum nangkap maksud saya tadi. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim-muslim yang lain. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. kasih Bang Boy Pilihan. Kita kalau bicara yang tinggi-tinggi memang mereka enggak. Oke ya, saya turunkan dulu ya. Ya, silakan ya kepada teman-teman